Jeng tuh luar biasa banget loh. Kalau saya jadi sutradara, saya pasti ajak Jeng main film. Dan pasti akan dapat piala untuk artis terbaik. Jeng Vina nih bisa aja. Jeng juga aktingnya luar biasa kok tadi. Apalagi Kinta. Aduh, Mama suka banget deh ngeliat kamu. Makasih, Mah. Oh ya, Mah, Tante, aku... Wah, omongan tante barusan. Arka, kamu nggak boleh nggak sopan begitu sama Tante Aruni. Tante Aruni kan datang ke sini untuk minta maaf sama Naura. Ya sudah, lebih baik begini aja. Kita langsung tanyakan saja sama Naura. Apakah dia mau memaafkan Tante Aruni atau tidak? Iya, Arka. Tante benar-benar ingin ketemu Naura dan minta maaf sama dia. Naura? Bu Aruni udah sehat. Iya, syukurlah saya udah sehat sekarang. Naura, kamu kenapa masih bisa bersikap baik sama orang-orang yang udah nyakitin kamu? Arka, gimana pun juga kan Bu Aruni ini tamu. Kita harus hormati tamu. Naura, saya sengaja datang ke sini karena saya mau minta maaf sama kamu. Saya udah sadar selama ini saya terlalu jahat. Saya benar-benar minta maaf sama kamu atas semua yang udah saya lakukan selama ini. Apa, Bu? Kalau kamu nggak mau maafin saya, kalau perlu saya berlutut sama kamu. Ibu, jangan Bu, jangan, tolong jangan. Ya Allah, Bu. Ibu nggak perlu berlutut seperti itu. Saya akan lakukan apapun supaya kamu maafin saya, Naura. Sebelum Ibu minta maaf pun saya sudah maafin Ibu. Saya cuma senang sekali melihat Ibu sekarang sudah sehat. Arka, sekarang Mama tahu kenapa kamu sangat menyayangi Naura. Mama! Apa-apaan ini, Mah? Ngapain Mama minta maaf sama pembantu? Mana ada sih majikan minta maaf sama pembantu? Gak pantas tau gak sih, Mah? Kinta, Mama minta stop kamu panggil Naura dengan sebutan pembantu. Kamu mulai sekarang harus panggil Naura dengan sebutan kakak. Dan Mama mau kamu hormati Naura seperti kakak kamu sendiri. Apa? Mama ini kenapa sih? Gak, pokoknya aku gak mau. Naura, kok bisa-bisanya ya kamu memanipulasi mamaku? Tiba-tiba mamaku bisa baik gini sama kamu. Hah, sekarang aku tahu. Pasti kamu mau bikin semua orang benci aku kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Saya gak pernah punya niat seperti itu. Diam kamu, Naura. Dasar serigala berbulu domba. Semuanya emang boleh baik sama kamu sekarang. Tapi jangan harap saya bisa berubah juga. Karena saya tidak akan pernah tertipu sama sifat busuk kamu. Di dalam mimpi pun, saya tidak akan pernah sudi mau panggil kamu kakak. Sekali rendahan, kamu akan tetap rendahan. Karena mau dipanggil apa aja, kamu gak bakal bisa naik tingkatan, Naura. Dengar kamu. Dan untuk Mama, lebih baik aku putus hubungan sama Mama daripada aku manggil dia kakak. Seperti aku sudah putus hubungan sama Papa. Kinta! Bu, sudah Bu, tolong. Jangan marahin Mbak Kinta. Mbak Kinta itu benar. Saya tetap akan menjadi orang yang sama walaupun nama panggilan saya dirubah. Jadi Mbak gak usah khawatir. Gak perlu panggil saya kakak. Saya udah cukup seneng kalau lihat Bu Aruni sehat sekarang. Naura, terima kasih banyak ya. Karena kamu sudah mau maafin saya. Dan saya minta, kapan-kapan kalau kamu ada waktu, kamu main ke rumah saya. Mau kan?
Pasti Bu, saya mau. Hey, gue udah ngomong sama teman gue. Dia udah setuju mau ngasih lo kerjaan di sini. Nanti lo bakal jaga tempat ini ya. Thank you banget ya. Tapi gue baru tahu loh, lo pernah jadi mandor. Iya, jadi dulu pas gue ke Jakarta, itu gue nyari temen almarhum bokap gue. Ya gue jadi mandor deh. Ya lumayan lah, buat nanggung hidup gue di Jakarta. Makan yuk. Yuk. Jeng, aktingnya Jeng tuh luar biasa banget loh. Kalau saya jadi sutradara, saya pasti ajak Jeng main film. Dan pasti akan dapat piala untuk artis terbaik. Jeng Vina ini bisa aja. Jeng juga aktingnya luar biasa kok tadi. Apalagi Kinta. Aduh, Mama suka banget deh ngeliat kamu. Makasih, Mah. Oh ya, Mah, Tante. Aku punya ide supaya bikin Naura lebih tersiksa lagi di sini. Oh ya? Ide apa itu? Itu ide yang bagus banget ya. Bener bagus banget. Pak, kerjaan kita nanti antar langsung. Arka. Pagi, Pak. Ini aku bawain makan siang buat kamu. Jangan sering-sering makan di luar ya. Nih, makan bekal dari rumah aja. Yang pasti lebih bersih terus lebih sehat. Makasih ya, Naura. Jadi gini ya rasanya. Kau udah punya istri, setiap hari bakal dibawain makanan terus. Jadi cuma satu bekalnya. Cuma buat calon suami saja. Buat calon mertua nggak ada. Mana mungkin sih saya lupa sama Bapak. Itu saya sengaja masaknya lebih banyak jadi bisa makan untuk berdua. Arka, tolong maafin sikap Kinta tadi ya. Mama sama Tante akan terus kasih pengertian sama Kinta. Supaya bisa memaafkan Naura. Iya, Arka. Naura, jangan dimasukkan hati ya. Iya, Nyonya. Begitu dong bagus. Aruni, bagaimana kabar kamu? Keadaan saya udah sehat, Mas. Ya sudah. Kalau memang semuanya sudah rukun dan baik seperti ini, lebih baik kita berangkat ke kantor, Pak. Nanti kita telat. Kita berangkat semua ya. Pergi dulu. Kiam. Kiam. Iya Bu, ada apa Bu? Ini saya mau kasih buat kamu. Nih, buat apaan Bu? Ini duit beneran Bu? Buat Kiam? Ya iyalah uang beneran. Masa uang monopoli saya kasih buat kamu? Kiam, mulai sekarang saya mau bertobat. Jadi saya akan baik sama semua orang. Dan kamu bisa pakai uang ini untuk beli apa aja yang kamu mau. Wah, ini mah rezeki anak soleh Bu. Sering-sering aja begini sama Kiam. Makasih banyak ya Bu, makasih banyak. Kalau gitu nanti sore selesai Kiam kerja, Kiam mau JJS ke mall. Shopping. Kiam, nggak usah nunggu sore. Kalau kamu mau jalan-jalan, kamu bisa pergi sekarang. Kita semua juga mau pergi kok, jadi nggak akan ada orang di rumah. Dan saya udah ngomong sama Ibu Vina, jadi dia udah ngasih izin buat kamu untuk jalan-jalan hari ini. Wah, berarti Kiam libur dong Bu. Asik, Kiam libur, Kiam bisa belanja. Makasih ya Bu. Yes, Kiam libur. Kinta, Mama udah kasih uang sama Kiam dan dia udah mau pergi sekarang. Bagus. Berarti
sekarang Naura adalah sasaran kita. Tanpa ada satu orang pun yang bisa membantu dia di rumah ini. Tante udah gak sabar, Kinta. Oh ya, tapi Tante, Ma, kita...